Di balik keindahan surgawi Raja Ampat yang memesona dunia, terselip sebuah isu yang mengguncang kepercayaan publik. Dalam beberapa minggu terakhir, media sosial diramaikan oleh unggahan dua kapal tongkang bermuatan nikel yang tengah bersandar di perairan Raja Ampat. Kedua kapal tersebut bertuliskan nama mencolok, JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Nama-nama ini segera memicu kontroversi. Di tengah minimnya klarifikasi awal, isu ini berkembang liar. Tuduhan pun mulai bermunculan, ada yang menyebut kapal tersebut bagian dari praktik tambang ilegal. Ada pula yang menuduh keterlibatan keluarga elit nasional. Dalam waktu singkat, dua kapal ini menjadi simbol dari kabut tebal yang menyelimuti tambang nikel di wilayah konservasi. Mulyono akhirnya angkat bicara. Di kediamannya yang sederhana di kawasan Sumber, Solo, ia menyambut beberapa jurnalis dengan ekspresi tenang. Dalam nada santai, ia menanggapi tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan kapal tambang ilegal. Kalau ada tulisan JKW lalu dianggap milik saya, ya senang banget saya. Alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada bus, ada pesawat, tulisannya JKW juga. Ya kaya raya lah saya, ucapnya sambil tersenyum. Pernyataan ini cepat menyebar. Namun bagi sebagian publik, candaan itu tak cukup menenangkan. Mereka meminta klarifikasi yang lebih konkret. Apakah benar tidak ada kaitan? Atau sekadar permainan kata yang menutup sesuatu yang lebih dalam? Sorotan publik mengarah tajam ke dua hal, transparansi dan akuntabilitas. Di tengah keterbatasan informasi, opini publik pun terbelah. Ada yang percaya ini hanya kebetulan. Ada pula yang mencium bau keterlibatan politik dalam aktivitas tambang yang terus merusak lingkungan Raja Ampat. Untuk menjawab keresahan publik, PT MC Pelita Logistik Tbk, perusahaan pemilik kapal tongkang, merilis pernyataan resmi. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, mereka menegaskan bahwa nama kapal JKW Mahakam tidak dimaksudkan untuk merujuk kepada siapapun, apalagi tokoh politik. Nama tersebut, klaim mereka, merupakan kombinasi internal yang mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya Sungai Mahakam. Demikian pula dengan Dewi Iriana, yang disebut sebagai nama umum yang tidak mengandung muatan politis atau pribadi. Pernyataan ini disampaikan oleh Desi Femilinda Savitri, sekretaris perusahaan, sebagai upaya meredam polemik. Namun di tengah derasnya arus kecurigaan, klarifikasi itu justru memunculkan pertanyaan baru. Jika nama itu benar tidak berkaitan, mengapa bisa sedemikian identik? Apakah ini hanya kebetulan linguistik, atau ada motif terselubung di balik pemilihan nama-nama tersebut? Sementara perusahaan mencoba menjelaskan, masyarakat Raja Ampat menghadapi kenyataan yang jauh lebih konkret. Kapal-kapal besar itu benar-benar ada, dan mereka membawa muatan tambang yang diduga berasal dari wilayah tanpa izin resmi. Wargapes mencatat aktivitas bongkar muat dilakukan malam hari, seringkali tanpa pengawasan dari otoritas lokal. Kapal-kapal datang dan pergi, meninggalkan debu merah dan kerusakan di sepanjang pantai. Aktivitas ini bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, laporan tentang tambang ilegal di wilayah konservasi ini sudah muncul berkali-kali. Namun perhatian nasional baru benar-benar tercurah ketika nama-nama besar ikut disebut. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa baru sekarang publik bereaksi keras? Apakah nilai lingkungan tidak cukup penting hingga harus disandingkan dengan skandal politik untuk memicu perhatian nasional? Dalam wawancara lanjutan, Mulyono kembali menegaskan bahwa dirinya dan keluarganya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan kapal-kapal tersebut. Ia bahkan menyarankan agar masyarakat dan media menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat berwenang. Silakan diselidiki siapa yang punya, tapi jangan asal lempar tuduhan. Saya dan keluarga tidak ada urusan dengan kapal itu, tegasnya. Namun, publik tampaknya sudah melangkah lebih cepat dari proses hukum. Narasi sudah terbentuk, opini sudah terbentuk. Di mata sebagian masyarakat, pembelaan seperti itu justru dianggap sebagai pengalihan isu. Di sisi lain, banyak pula yang melihat ini sebagai permainan opini yang disengaja menjadikan nama-nama terkenal sebagai kambing hitam untuk menutupi dalang sesungguhnya di balik tambang ilegal yang beroperasi di jantung konservasi dunia itu. Di sisi lain, para aktivis lingkungan memandang polemik ini sebagai peluang langka. Sorotan publik terhadap dua kapal kontroversial membuka ruang untuk menyuarakan kembali urgensi perlindungan kawasan konservasi seperti Raja Ampat. Mereka menuntut audit menyeluruh atas seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, baik yang berizin maupun yang diduga ilegal. Menurut catatan beberapa LSM lokal, ada pola pelanggaran yang berulang. Pengangkutan biji tambang melalui jalur laut tanpa izin, pembukaan jalan tambang di hutan lindung, hingga pengerukan nikel yang tidak dilaporkan ke instansi terkait. Temuan-temuan ini sebelumnya kerap diabaikan karena kurangnya bukti visual. Kini, dengan viralnya foto kapal bertuliskan nama yang kontroversial,
Gerakan advokasi lingkungan punya momen yang kuat untuk mendorong tindakan nyata. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan lintas kementerian, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, hingga ESD dalam menjaga zona lindung seperti Raja Ampat dari ekspansi pertambangan yang rakus dan tidak terkendali. Bagi masyarakat adat dan nelayan lokal, dampak dari aktivitas tambang ini terasa jauh lebih dalam dibandingkan sekadar perdebatan nama kapal. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka melihat perubahan drastis di perairan tempat mereka bergantung. Hidup, air menjadi keruh, ikan mulai menjauh, dan terumbu karang rusak akibat peningkatan lalu lintas kapal besar. Beberapa nelayan bahkan mengaku harus melaut lebih jauh dan lebih lama untuk memperoleh tangkapan yang dulu bisa didapat hanya sejengkal dari rumah. Selain dampak ekologis, trauma sosial juga muncul. Mereka merasa dilangkahi dan diabaikan. Padahal andang-andang telah menjamin partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Kini, dengan adanya kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana, kecurigaan berkembang jangan-jangan negara ikut bermain dalam praktik yang selama ini mereka lawan. Kecurigaan ini diperkuat oleh minimnya kehadiran aparat dalam menindak aktivitas mencurigakan di laut mereka. Buatkan saya 2 prompt yang menggambarkan narasi ini ya, buat secara perut. Menteri-menteri terkait pun mulai disorot publik. Kementerian Perhubungan, ESDM, serta Kelautan dan Perikanan masing-masing dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan. Dalam beberapa kesempatan, pejabat-pejabat tinggi pemerintah menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan resmi mengenai aktivitas tambang ilegal di Raja Ampat, namun laporan dari LSM dan warga menunjukkan hal sebaliknya. Sudah sejak lama ada pengaduan, bahkan bukti visual dan koordinat GPS yang menunjukkan pergerakan kapal pengangkut nikel di luar jalur izin resmi. Keterlambatan respons ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada jaringan kekuasaan yang bermain dalam pembiaran praktik tambang ilegal. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik. Tapi, pejabat saling lempar tanggung jawab, rakyat hanya bisa menunggu dan semakin tak percaya. Di balik layar, investigasi media mulai bekerja. Tim jurnalis independen turun langsung ke lapangan untuk menelusuri jejak kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Mereka mendatangi pelabuhan, mewawancarai operator kapal hingga melakok dokumen manifest dan perusahaan penyewa. Hasilnya mengejutkan. Ada ketidaksesuaian antara lokasi operasi yang tertera dalam dokumen dan titik GPS yang terekam dari pelayaran kapal. Beberapa pihak yang diwawancarai mengaku tidak tahu-menahu soal pemilik sebenarnya, sementara lainnya memberikan jawaban yang berbeda-beda soal tujuan kapal. Indikasi bahwa kapal ini membawa biji nikel dari wilayah tanpa izin semakin kuat. Namun, yang paling mencolok adalah sikap tertutup perusahaan dalam memberikan akses kepada media. Ketika transparansi ditutup, publik justru semakin menduga-duga dan dugaan bisa menjadi bara yang membakar reputasi. Apalagi jika nama-nama beseraikat. Sementara itu, di ruang-ruang pemerintahan, diskusi hangat mulai terjadi di tingkat pusat. Beberapa anggota DPR dan Komisi ke-7 yang membidangi energi dan sumber daya Alam mengajukan pertanyaan serius kepada kementerian terkait mengenai keberadaan kapal-kapal tersebut. Mereka mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan audit dan laporan terbuka soal izin tambang di Raja Ampat dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, proses legislasi dan birokrasi yang panjang seringkali memperlambat penanganan kasus ini. Berita tentang lambatnya respons pemerintah justru menimbulkan kegelisahan masyarakat sipil. Mereka menginginkan agar Raja Ampat tidak hanya menjadi wilayah konservasi di atas kertas, tetapi benar-benar dilindungi dari eksploitasi yang merusak ekosistem dan menggusur kehidupan masyarakat lokal. Kondisi lingkungan Raja Ampat yang rapuh menuntut perhatian serius. Ekosistem laut di sana merupakan rumah bagi ribuan spesies terumbu karang dan ikan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kehancuran terumbu karang akibat sedimentasi tambang dapat berdampak jangka panjang, bahkan permanen. Ahli biologi laut yang memantau wilayah ini mengingatkan bahwa perubahan fisik kecil di perairan bisa memicu kehancuran yang luas. Sedimen nikel yang terbawa ke laut mengurangi kualitas air, menghambat fotosintesis plankton, dan mengurangi populasi ikan. Jika tidak ada tindakan cepat, Raja Ampat bisa kehilangan statusnya sebagai kawasan konservasi laut dunia yang diakui UNESCO, yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan pariwisata berkelanjutan bagi warga lokal dan Indonesia. Sisi sosial pun tidak kalah penting. Masyarakat adat yang tinggal di sekitar perairan Raja Ampat telah berjuang selama puluhan tahun untuk menjaga tradisi dan kelestarian alam. Mereka tidak hanya bergantung pada laut untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menganggapnya sebagai warisan budaya yang harus dilindungi. Kehadiran kapal-kapal besar dan aktivitas tambang ilegal
telah mengancam kelangsungan hidup mereka, bahkan menyebabkan konflik sosial. Beberapa kelompok adat sudah melakukan aksi protes damai, menuntut pemerintah dan perusahaan menghentikan praktik merusak, namun seringkali suara mereka tenggelam oleh kepentingan bisnis dan politik yang lebih besar. Dalam konteks nasional, kasus ini mencerminkan dilema yang dihadapi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan investasi dan devisa dari sektor pertambangan. Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan dan hak masyarakat adat. Ketidakseimbangan ini sering memicu konflik kepentingan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pertambangan ilegal masih merajalela karena lemahnya pengawasan dan adanya jaringan korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Disinilah peran media, aktivis, dan masyarakat luas menjadi sangat krusial untuk mendorong reformasi yang transparan dan akuntabel. Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana kini bukan hanya simbol dari tambang ilegal di Raja Ampat. Mereka menjadi lambang ketegangan antara kekuasaan, lingkungan, dan masyarakat adat yang berjuang untuk keadilan. Penyelidikan terus berlanjut, dengan harapan akan terungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas operasi-operasi gelap ini. Meskipun Mulyono dan keluarganya membantah keterlibatan, tekanan publik dan kebutuhan akan transparansi tetap mendesak. Dokumenter ini mengajak penonton untuk memahami kompleksitas isu, dari politik hingga sosial ekologi, dan mengingatkan bahwa perlindungan Raja Ampat adalah tanggung jawab bersama.